Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BW Channel. Hari ini adalah hari spesial karena pada hari ini ada tanggal 17 Agustus di mana kita merayakan kemerdekaan RI yang ke-75. Nah, pada momen seperti ini karena spesial, jadi kontennya juga spesial. Harusnya yang membuat konten adalah Mas Birul. Tapi karena Mas Birul ini ya perlu di show up biografinya dan juga harus ada pesan moral kepada adik-adik, pada teman-teman yang ingin menjadi Mas Birul, seperti Mas Birul ya. Sebelumnya bagaimana keadaannya? Bagaimana kabar Mas Birul? Alhamdulillah baik. Ini dengar-dengar kok mau nikah ini kapan? Dengar-dengar saja ya. Dengar saja ya. Nah kemudian hari ini kalau dalam rumus kepelatihan, karena saya dulu juga alumni kepelatihan UM, itu pastinya di saat-saat tengah turnamen dan pada waktu libur ini tentunya peak performance mereka menurun. Lalu bagaimana Mas Birul biar agar peak performance itu bisa naik terus? Karena apa? Karena saya mendengar bahwasanya mulai 1 September Persela sudah latihan dan Oktober rencana sudah ada Liga 1 lanjutan. Bagaimana untuk menjaga tubuh, menjaga sebagainya agar tetap di high performance itu? Ya kalau saya menjaga agar kondisi fisik tidak menurun kan mungkin ada latihan setiap hari. Saya juga kan masih latihan sama teman-teman di SSBHW, itu mungkin yang saya menjaga performa saya. Nah ini jadi karena dulunya juga dari SSBHW Mas ya? Ya. SSBHW kemudian juga di Moroplan juga latihan juga dengan teman-teman, latihan seperti itu. Lalu kemudian menuju lebih panjang lagi, kita pasti penasaran. Kenapa sih Birul Alidain di mana masih usia berapa ini Mas? 25 tahun. 25 ya? Berapa? Sepertinya sudah 28 ini. Sudah tua sekali ini. 24. 24. Ya. Baru 24 itu sudah menjadi kapten. Jadinya apa? Berarti ada skill khusus yang dimiliki oleh Birul Alidain ini. Yang pertama ini Mas Birul. Dari awal karir, karena kita juga dulu satu sekolah kan, tapi bedanya saya kelas 2 sampai kelas 1. Ya. Jadi dulu saya melihat Mas Birul itu dari awal enggak langsung di SMP Muhammadiyah, tapi dari pondok. Kenapa Mas kok tiba-tiba mondok kemudian jadi pemain sepak bola kemudian ke SMP? Mungkin bisa ceritakan, apakah dulunya mempunyai cita-cita menjadi seorang ustadz, seorang kiai ataupun mudin yang setiap hari dalil dan sebagainya, atau bagaimana Mas? Kalau itu kan SD terus SMP ya. Ya. Saya mondok itu kayaknya aku pengen mondok, tapi kok setelah di sana dapat berapa hari ya? Setengah hari ya. Hanya hari berarti ya. Setengah bulan, dapat 1 bulanan. Sebelum puasa kan biasanya puasa itu terus mulai kabeh arek. Iku aku mulai tak gawa kabeh. Berarti saya kabur istilahnya ini ya? Kabur. Tapi meneng-menengan. Sampai ibuku takut. Mas lapo kok mak gawe kabeh? Meneng ae aku meneng. Jelaskan pertanyaan. Mas lapo kok mak gawe kok kabeh ku? Wis meneng ae aku, wis meneng sampai omah lah gak. Wis gak kerasa aku. Jadi apa yang Mbak rasakan? Apa karena mbak kono gak ada stadion, gak ada lapangan bal, atau karena gak ada cewek itu ya apa? Gak kerasane perkara kan aku kan wonge kan jenenge Mangan akeh. Bukan. Ora iki mangan akeh. Rada banyak pola ngono kok sing Hiperaktif. aktif ngono. Kan nduk ngono kan meneng nang kono kan. Apalagi masih masuk ya, jadi baru. Nah, kemudian setelah itu saya kan ini satu sekolah, otomatis saya tahu bahwasanya saya main dulu itu pernah ikut seleksi Persela atau Lamongan itu jadi kiper. Kok bisa jadi kiper bagaimana? Dan waktu itu kalau enggak salah masang 3 gol. Ya, 3 gol ya. Memasukkan. Kemasukan. Jadi dulunya seperti itu ya Mas ya? Iya. Seleksi nanti ya, Men. Lamongan kalau enggak salah. Dia lalu. Lamongan ngidul itu. Lali. Daerah Tikung kan. Jadi kiper. Lah kok bisa jadi kiper bagaimana itu ceritanya? Saya nggak tahu mau jadi posisi apa. Wes kiper ae. Soalnya kancaku ono sing ndek sarung tangan, nyilah kiper.
Ya. Berarti itu istilahnya asal-asalan gitu ya. Asal-asalan. Ya jadi itu ya teman-teman, bahwasanya untuk menjadi seorang bek kanan yang sudah melintang di stadion Indonesia itu pernah jadi kiper Pernah. dan memasukkan 3 gol. Dan itu pun belum ikut SSB lagi ya. Ya, belum Setelah ikut itu SSB. baru ke SBHW itu. Lah kemudian begini, dalam prosesnya ternyata Mas Birul ini luar biasa karena apa? Seperti yang saya bilang di awal, di usia sangat muda itu sudah menjadi kapten tim. Pertama di tim Persela U21 yang sampai juara 3 itu ya. Ya. Kemudian juga menjadi kapten di senior. Di mana di tim senior itu menahkodai ataupun memimpin seorang ataupun pemain yang umurnya di atas sampean. Itu bagaimana Mas untuk mengatasinya? Ya kan pastinya komunikasi Ya. komunikasinya kan harus dengan baik. Tetap saya walaupun saya menjadi kapten kan tetap kalau komunikasi sama senior kan tetap manggilnya kan harus sopan gitu. Ya. Enggak boleh kalau saya menjadi kapten langsung sewenang-wenang saya seenaknya sendiri kan nggak boleh gitu. Nah kemudian ini sampean kan terlihat ataupun sudah banyak orang tahu bahwa sampean ini pemalu. Jika ngomongi susah banget dan sebagainya. Nah kemudian bagaimana ketika protes pada wasit? Jadi wasit kan terkadang semena-mena, entah itu pelanggaran ataupun protes bagaimana? Kan beda kan di sini Dan sama di di lapangan. lapangan kan beda. Berarti di lapangan lebih garang gitu ya? Ya, kelihatannya. Nah, pada waktu pertama kali masuk lapangan ketika membawa band kapten, apa yang dirasakan? Apakah B aja atau terharu atau memang lo aku atau bagaimana? Apalagi ketika masuk di Stadion Surajaya yang terkenal angker pada dahulu itu. Apa ya? Pastinya kan kalau menjadi band kapten kan tugas dari seorang saya kan pasti berat, soalnya saya menjadi kapten pasti harus benar-benar fokus konsentrasi dan memberikan arahan atau motivasi untuk teman-teman semangat. Pada waktu 2018 kan alhamdulillah juga itu kan Surajaya kan angker. Iya, angker. Jadi begini ya teman-teman. Jadi sebenarnya banyak bijaksanaan bahwasanya apa? Untuk menjadi seorang kapten itu udah ujuk-ujuk. Tapi harus ada namanya karakter juga itu ya. Itu. Lalu begini, saya melihat ketika dahulu itu ya, ketika saya nobar di warung kopi rumah sebelah itu saya melihat sampean ketika debut itu melawan PSM Makassar itu ya. Setelah itu pada waktu itu ya mungkin karena masih muda, kemudian awal juga kan saya melihat performa sangat buruk. Gitu ya, sangat buruk, saya buruk, kemudian banyak kesalahan dan sebagainya. Setelah itu off 3 hari ya, 3 pertandingan. Bagaimana perasaannya? Ya, pastinya kan sedih juga kan. Sedih, ya. Kenapa saya bisa gini? Pastinya kan gimana cara motivasi saya untuk bisa bangkit lagi. Nah, itu yang saya cari. Waktu itu kan di Makassar kan kita kalah 3-0. Iya. Gol semuanya atau berapa gol itu? Ya dari kanan, ke kanan terus itu baru 3 pertandingan saya tidak dimasukkan ke dalam lineup. Inti dari saya itu gimana caranya saya bisa masuk lineup lagi, ya kan? Alhamdulillah ke pertandingan ke pekan keempat saya main lagi. Nah, kira-kira faktor apa yang mempengaruhi? Apakah karena Bapak yang juga seorang pelatih di SMA Mahasiswa Bapak juga, kemudian atau ibu yang juga berolahraga, atau karena si doi ya calon istri itu loh, yang dulunya juga di Malang kan itu. Apakah itu atau ada faktor lain? Apa karena ya ini tadi ini aku bahasanya saya pantang menyerah dan juga disiplin sebagainya, apakah seperti itu? Mungkin ada skill lain atau karakter lain yang gitu. Ya, yang penting kan kita kan terpuruk kan mungkin ada motivasi dari orang-orang yang terdekat dengan keluarga, ya dia itu juga sama ya orang-orang terdekat pasti memberikan motivasi yang Si doi itu ya? keluarga ya. Nah ini kira-kira apa yang dirasakan ketika
membuat kesalahan dan jadi gol. Karena apa? Karena saya itu ya ketika main futsal lawan kalau sparring itu ya, kalau di rumah itu kesalahannya terus dibully wong sak donya. Sak donya. Karena apa? Sing dua yo mesti pemain itu gak iso dimaino. Ataupun PS juga ketika kesalahan terus gemeter kayaknya. Kemudian bagaimana jika kesalahan? Apalagi di partai awal berarti apa? Berarti penentuan di partai selanjutnya. Apakah domengi pemain, domengi pelatih, domengi supporter dan sebagainya atau bagaimana? Dan bagaimana menanggapinya? Kalau apa kesalahan kan mungkin gimana saya tidak membuat kesalahan itu lagi, ya kan? Kalau kita pertama salah, kita harus belajar dari kesalahan yang pertama itu. Oh, saya gini kok salah, seharusnya gimana, itu introspeksi. Kalau apa ocehan dari belakang ya biarkan saja, mungkin diambil yang baik saja. Seharusnya kamu gini, oh ini berarti teman yang baik, berarti saya harus gini. Kalau pemain kan pasti berarti sudah akan memberikan apa, menjerumuskan yang tambah, oh awakmu kok gini, seharusnya harus memberi motivasi. Berarti bisa kan sampai ini sering di pedo, wong ini sekolah di pedo ya. Nah, kemudian ini hari ini kan itu saya sendiri Mas Jiru ya, ini meneliti mengenai peran supporter. Jadi keberadaan supporter di dalam lingkungan ataupun dampak supporter untuk pemain sepak bola. Saya ambil penelitian itu di Persela. Kira-kira seberapa besar peran supporter dalam menentukan apa? Karena ketika saya ini Mas Jiru ya, ketika saya meneliti itu kebanyakan supporter Persela itu bukan karena gelek tahu, gelek lumpia, gelek apapun, tapi karena benar iki lo Persela, iki lo Lamongan, berarti kita harus membanggakan. Nah, kalau menurut sampean itu seberapa besar peran supporter? Ya, tentunya sangat besar kan. Kalau kita main sendiri, main berapa orang? Dua orang kan. Ini kan sedih kalau ada supporter kita sendiri kan, gimana ya, motivasi kita, semangat kita kan pastinya lebih. Kalau main tanpa supporter kan kayak nggak ada gairah atau gimana gitu. Ada itu ya kan, gironya ada itu. Nah, kemudian ini ketika main di supporter kandang lawan, contoh saja kalau di Indonesia ini kan terkenal paling angker adalah di Surabaya, Malang, Sleman, ya tim Jakarta itu. Bagaimana rasanya ketika memasuki stadion dengan full supporter sangat besar di GBK, di Solo, di Sleman yang begitu luar biasa supporternya? Apakah memang derdek ataupun ya biasa ataupun memang bagaimana itu? Ya anggapan saya ya anggap saja itu supporter kita sendiri. Oh, ya, gitu. Memotivasi apa tim kita. Ya kalau kalau saya menang dia supporter tim lawan kan tambah kita juga ya. Anggap aja supporter sendiri. Nah, ketika diteror karena ini ya, karena ketika di supporter Indonesia itu kan ada teror, entah itu makian dan sebagainya atau pisauan, itu bagaimana rasanya? Pisauan ke tim lawan. Anggap saja betul. Pas main. Ya pas main itu. Bagaimana rasanya? Ya biarkan saja, soalnya kan uangnya kan tekan jauh, gak tekan jero. Oh. Ya kan? Ya, karena apa? Karena ini ya. Ketika saya melihat Tottenham 10 lawan sana itu seorang kapten dari Eric Dier mengejar supporter. Padahal itu di Premier League kan, di Liga Inggris mana itu ya terbaik. Nah, berarti apa? Berarti kan ada sosmed yang luar biasa. Nah, kemudian ya apa harapan pada supporter Lamongan yang terkenal fanatik, kemudian yang keduanya Lamongan ini kota kecil karena adanya Persela jadinya sedikit lebih besar. Bagaimana harapannya? Berharap sih saya lebih supporter untuk Persela Lamongan berharap lebih kreatif, kompak, militan, dan jangan pernah lelah atau jangan pernah letih mendukung kita saat kita di bawah, dan jangan pernah meninggalkan kerja karena kita itu butuh kalian semua. Jadi kemarin pas kompetisi tahun lalu itu ya, ketika terpuruk itu kemudian
bahkan dirimu dan sebagainya, itu bagaimana rasanya? Karena ketika saya lihat kita juga melihat dari kejauhan, kemudian bagaimana rasanya? Kalau saya ini sedih karena kenapa? Sejak pertama Persela sampai sekarang kan alhamdulillah belum pernah turun kasta. Ya. Yaitu gimana caranya saya bisa mempertahankan Persela tetap Di Liga 1 ini. Gimana caranya? Ya pastinya kan kita kan latihannya lebih semangat lagi, butuh motivasi dari seluruh warga Lamongan atau jajaran orang-orang yang terdekat itu gimana kita bisa bangkit lagi. Alhamdulillah kita habis ke home Serui itu ya. Iya, Serui. Kok Serui. Pada Lampung. Nah, itu kita akhirnya posisi kita. Nah itu momen kembali pembangkitan. Dan ini Mas, jadi kalau saya amati di Persela ya, karena juga saya dari kecil juga lihat Persela itu ya, itu pemain seangkatan sampean seperti Sadil, kemudian Dendi dan sebagainya itu kan hari ini sudah sampai timnas dan sudah melawan Buana. Apakah sampai tidak seperti itu? Ya tentunya pengen, tapi kan pasti waktu itu ada. Nah, apa yang membuat betah di Persela? Kenapa? Karena seperti Dendi dan Sadil itu kan dipanggilnya, kalau Sadil memang dari Persela, kalau Dendi kan setelah ke Bayangkara. Dan apa yang membuat betah di Persela Lamongan ini? Karena tadi kota kecil, kemudian supporter juga meskipun Persela besar sekali, nyalinya, mentalnya juga. Apa yang membuat itu buat betah di Persela? Yang pertama kan kekeluargaannya Persela, yang kedua dekat dengan keluarga lah. Yang ketiga kan yaitu supporternya sangat fanatik. Meskipun kota kecil sekali tapi supporternya luar biasa. Kemudian yang terakhir ini Mas, membela kota bangga. Karena biasanya ini Persela ya. Kemudian yang terakhir ini Mas, jadi dalam sebuah tim, saya melihat tim Persela itu sejak SD dari tahun 2001 itu. Saya melihat Persela ini adalah salah satu tim yang belum pernah terdegradasi setelah naik kasta. Apa yang membuat Persela ini kok ya meskipun kemarin ini bikin kesalahan, jadi kita dulu guys, kayak dulu anak juara. Ya kayak anak Liverpool juara mana kok iso Mas. Jadi kok iso saya bertahan meskipun di situasi yang kemarin sangat vital ya, sangat krusial, nek kalah degradasi dan munggah iki omane, tapi itu tidak jadi dan alhamdulillah. Kenapa yang membuat seperti itu? Harmonisasi antara supporter, pemain, manajemen, pelatih dan seluruh warga Lamongan. Ya, dari itu semua kita bisa bangkit lagi. Berarti antara manajemen, pelatih, pemain, supporter itu saling mendukung. Kalau hari ini kalau kita melihat Barcelona ya, kemarin habis kalah lawan gue itu, jagung itu itu. Jagungan. Saya membaca ini ya, melihat artikel itu bahwasanya ada ini tidak sinkron ataupun tidak sesuai antara pelatih, pemain dan manajemen. Nah, berarti apa? Berarti tadi ada di manajemen sebagainya. Kemudian bagaimana sih manajemen Persela itu kalau menurut sampean? Kok sampai itu? Manajemen pastinya kan bekerja keras, memberikan yang terbaik. Gimana caranya Persela ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya kan? Iya. Pasti manajemen itu yang harus memberikan support untuk Persela semua. Selanjutnya Mas Dio, saya mau menanyakan, hari ini itu semua orang itu pasti punya namanya idola, tokoh, ataupun role model. Kalian juga punya kan? Ya. Dan setiap orang itu pasti inginnya dijadikan sebagai figur ataupun contoh. Kira-kira apa kalau sampai jadi figur, apa yang ingin saya sampaikan pada anak-anak atau adik-adik kita hari ini yang sedang berproses untuk menjadi pemain profesional? Harus penuh dengan keyakinan,
harus mempunyai semangat jiwa yang tinggi, semangat latihan, mempunyai karakter itu bisa disiplin dan latihan, tanggung jawab, dan jangan lupa banyak berdoa atau beribadah. Berarti pada intinya skill saja enggak cukup, perlu itu ya. Sebenarnya ini sama seperti ini ya, seperti apa yang menjadi filosofi Jurgen Klopp ketika Minamino ini masuk di mana ini, di klub Liverpool, bahwasanya beliau bilang skill itu mengantarkan kamu ke tempat latihan, tapi karakter itu melanjutkan ataupun membuat kamu lebih bagus dari yang selanjutnya. Dan ini Mas Birul terakhir nih, terakhir. Ketika tahun kemarin saya melihat dengan teman-teman pelatih Persela itu seperti kita bermain roller coaster, penuh dak-dikduk, bahkan sampai ke tahun akhir itu belum ada ketentuan ataupun belum ada apakah aman atau tidak. Nah, saya kira baru pertama kali ini ya Persela mengalami musim yang sangat berat. Pertama kali ya, sejak 2001 itu promosi ke liga atau kelas tertinggi. Kira-kira apa yang membuat Persela ini bisa eksis, bisa lolos dari jurang jarum itu, lubang jarum yang sangat luar biasa itu? Apa rumusnya? Kerjasama untuk semua elemen dan harmonisasi antara supporter, pemain, pelatih, manajemen yang dinakodai oleh Pak Yuronur Effendi itu. Berarti bisa dikatakan salah satu faktor ataupun faktor terpenting adalah paling tertingginya. Ya. Berarti manajemennya dinakodai oleh Pak Yuronur Effendi itu. Ya, itu ya teman-teman untuk hari ini, untuk channel hari ini. Memang hari ini sangat beda. Kalau biasanya itu channelnya isinya adalah kebiasaan sehari-hari, mulai dari layang-layang, kemudian apalagi kemarin goes dan sebagainya. Tapi hari ini mungkin Mas Birul mempunyai unek-unek yang harus disampaikan pada adik-adik teman-teman yang hari ini juga saat ini lagi merintis menjadi seorang pemain profesional. Nah, kemudian sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih kepada Lokafor Cafe, kemudian juga Cahaya Grafik yang melayani berbagai syuting ataupun foto, dan juga yang terakhir adalah Rainbow Shop yang dimana ini jualan aksesoris dan sebagainya. Jadi kalau ingin nongkrong silakan ke Lokafor. Kalau ingin membuat video, membuat foto-foto, mau nikah, besok kalau mau nikah bisa ke Cahaya Grafik. Masuk. Kalau hadiah itu juga bisa ke Rainbow Shop. Jadi lengkap kita. Itu terima kasih dari saya. Sebelumnya saya mengucapkan juga mungkin ada kata-kata terakhir untuk supporter Persela yang ada di seluruh Nusantara atau juga untuk Indonesia yang hari ini memasuki usia 75. Untuk seluruh supporter dan untuk Indonesia. Ya. Saya berharap untuk supporter di Indonesia tetap semangat, tetap kerja dan jaga kesehatan karena sekarang ini lagi musim pandemi. Dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Indonesia yang hari ini merdeka yang ke-75 kemerdekaannya. Ya. Pesan saya semoga Indonesia tetap jaya selalu. Dan sepak bolanya lebih maju lagi. Iya, amin. Tidak hanya tingkat kematian corona tapi juga sepak bolanya. Itu sekian dari saya. Jikalau banyak saran itu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jikalau memang konten ini ataupun channel ini bermanfaat, silakan bagi ke teman-teman kalian. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.